Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Bersama narasumber istimewa, kita akan membahas isu-isu strategis seputar perekonomian Indonesia, termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi. Diskusi ini akan ditayangkan dan diberitakan di 401 media, di bawah grup media Buniverse dan This Way. Hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang strategi bagaimana menarik investasi, terutama di sektor teknologi tinggi, tetapi tidak khusus untuk teknologi tinggi saja. Telah hadir bersama kita Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Bapak Rosan Ruslani. Sebelum memulai diskusi hari ini, kita simak tayangan berikut. Investasi jadi instrumen utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal 3 2024, investasi memberikan kontribusi 29,75% terhadap total PDB nasional, besar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebut, realisasi investasi pada periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp1.261,43 triliun atau tumbuh 19,78% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp1.650 triliun dan pada 2025 ditargetkan Rp1.900 triliun. Investasi menjadi senjata utama untuk menciptakan lapangan kerja, membangkitkan kembali sektor manufaktur, serta berputarnya roda perekonomian. Dibutuhkan investasi yang benar-benar memiliki multiplier effect dan berkualitas untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang kian pesat, investasi terkait sektor dan bidang teknologi tinggi jadi kebutuhan mendesak. Teknologi dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi yang tengah dipacu pemerintah. Dukungan teknologi juga dibutuhkan oleh industri manufaktur yang tengah terpuruk. Saat ini, industri teknologi tanah air telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Raksasa teknologi dunia pun sudah mulai melirik Asia Tenggara untuk menanamkan investasi seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia. Namun, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam hingga Thailand untuk memikat penanaman modal mereka. Indonesia tentu memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat inovasi dan teknologi di kawasan Asia Tenggara. Perlu strategi yang tepat dan komitmen yang kuat agar dapat memikat investasi di sektor teknologi tinggi. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, telah bersama dengan saya, Bapak Rosan Ruslani, dan sebenarnya kita mengenal sosok Pak Rosan sejak sebagai pengusaha. Beliau pengusaha yang sukses, dan kami di kalangan pengusaha mengenal bahwa kalau Anda mengalami kesulitan, bagaimana merestructure, membuat perusahaan itu menjadi sehat kembali, itu salah satu keberhasilan dari Pak Rosan. Dia mempunyai tangan dingin, mempunyai kemampuan bagaimana melakukan restrukturisasi dan kemudian mengembangkan usaha ini dengan sehat. Para pengusaha meminta beliau menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan dalam perjalanannya, maka kita melihat kiprah yang dilakukannya. Pada saat itu, banyak spekulasi, termasuk saya membuat spekulasi. Karena untuk mengganti menjadi Menteri Perdagangan, sebenarnya Pak Rosan adalah sosok yang tepat. Karena sekian lama dia mengikuti perjalanan itu. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, Bapak Presiden memberikan penugasan yang berbeda. Beliau sebagai duta besar di Amerika, yang sampai sekarang tidak tergantikan.
Beliau sosok non-karier, tetapi ahli dalam negosiasi. Dan nampaknya itu dibutuhkan oleh Amerika dan juga oleh kita. Beliau mendapatkan penugasan sebenarnya sudah mengundurkan diri pada waktu menjadi ketua tim kampanye. Tetapi sulit sekali mencari penggantinya. Sehingga beliau masih sebagai duta besar tidak formal. Karena masih melakukan negosiasi dan sebagainya. Dan dalam perjalanannya, beliau ditunjuk menjadi Menteri Investasi sebelum ada hilirisasi dan Kepala BKPM, kemudian ditambah dengan hilirisasi. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, hilirisasi mengandung arti yang sangat penting. Karena dalam nomenklaturnya disebutkan Menteri Investasi dan Hilirisasi. Karena itu adalah nilai tambah yang dibutuhkan. Saya tidak pernah lupa bagaimana pada waktu itu saya agak menolak menghentikan ekspor ore, nikel. Karena kehilangan 4 miliar dolar dalam waktu beberapa bulan. Tapi Bapak Presiden menetapkan, pada waktu itu Bapak Presiden Jokowi menetapkan, hentikan. Dan ternyata beliau benar. Nilai tambahnya luar biasa, jauh di atas 4 miliar dolar yang memang akan menjadi shortfall atau minus kita pada tahun berjalan itu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita bersyukur beliau baru kembali dan dia baru selesai melakukan perjalanan jauh. Nah, beliau juga bisa cepat mengatasi jet lag-nya karena beliau sebagai ketua umum pengurus angkat besi. Jadi beliau sesudah itu dia olahraga juga. Nah, yang satu-satunya yang dapat emas. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, Pak Menteri bersama-sama dengan kita melihat bagaimana pentingnya event ini untuk mendengarkan langsung dari Pak Menteri. Terutama oleh-oleh apa yang dibawa dari perjalanan yang sangat luar biasa itu. Ada Pak Kaharudin yang memegang dana yang cukup besar untuk kemudian tahu kemana arahnya, Danantara. Kemudian di sini juga ada BNI yang siap juga untuk memberikan financing karena ada kritik waktu yang lalu. Kenapa BNI tidak hilirisasi, tidak memberikan financing? Memang ada batasannya. Tapi tampaknya kalau Pak Menteri memberikan atau melakukan intervensi, BNI sebenarnya siap karena satu-satunya bank yang mempunyai cabang di luar negeri hanya BNI. Apalagi yang mendirikan itu adalah kakeknya Bapak Presiden. Jadi itu ada kelebihan tersendiri. Dan ada di Rut Pindad Pak Menteri yang juga bersiap kalau sekarang dia harus ekspansi. Dan banyak sekali dari audiens yang lain yang ingin mendengarkan apa yang Pak Menteri bisa sampaikan pada kami. Pak, di awal ini barangkali Bapak tolong cerita dulu Pak oleh-oleh karena itu hanya sepotong-sepotong di dalam pemberitaan kita ingin dengar apa saja yang kira-kira dan bagaimana prospeknya ke depan. Kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Enggar, ini sahabat saya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Enggar, juga Investor Daily yang telah mengundang saya untuk sharing mengenai Kementerian Investasi dan tadi disampaikan. Kebetulan saya juga mendampingi Bapak Presiden dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir nih, banyak sekali nih familiar faces, ada Pak Jeno, ada yang lain-lain dari BNI, dari Sungai Budi dan yang lain-lain. Ya, tapi memang kalau boleh saya sampaikan ini perjalanan yang cukup panjang, tetapi menghasilkan sesuatu yang sangat produktif kalau boleh saya sampaikan karena saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk menemani Bapak Presiden baik dari Beijing, kemudian ke DC, ke Amerika Serikat, kemudian ke London, ke UK dan juga ke Abu Dhabi. Nah tentunya dalam kesempatan itu kita juga melakukan pertemuan baik yang sifatnya besar maupun yang sifatnya dengan 12 sampai 15 pengusaha-pengusaha dan juga perusahaan-perusahaan besar di sana dan juga dilanjutkan juga dengan pertemuan one on one untuk membicarakan langsung baik dengan Bapak Presiden maupun dengan kami komitmen yang sudah mereka berikan.
yang mereka lihat bahwa Indonesia ini adalah salah satu, kalau kita bicara ASEAN pasti mereka akan melihatnya ke Indonesia terlebih dahulu. Karena mereka melihat Indonesia, pertama yang ingin saya sampaikan, Indonesia ini menurut mereka kenapa menarik, karena kita tuh selalu maintain ini peace and stability, itu yang mereka sampaikan terlebih dahulu. Jadi kita selalu maintain ini kestabilan dan perdamaian. Jadi itu adalah modal utama kita tuh. Karena di banyak negara lain mungkin bisa menarik investasi, tapi kalau keamanan negerinya naik turun, ya itu juga menyebabkan salah satu resiko kan yang mereka perhitungkan. Jadi mereka bilang first peace and stability. Kedua ya baru bahwa mereka melihat investasi ke Indonesia ini, kalau saya boleh sampaikan, ini total 18,5 miliar dolar yang kita capai. Dari Beijing itu kurang lebih 10 miliar dolar, 10 miliar dolar lebih sedikit. Dan dari UK itu, dari London itu kurang lebih 8,5 miliar dolar. Jadi ada dua, dan itu di berbagai macam industri, tidak hanya di bidang hilirisasi, smelter, sampai juga pendidikan. Jadi ada komitmen dari universitas baik maupun di US, alhamdulillah, dan juga di UK yang mereka akan membuat full-fledged campus di Indonesia gitu. Jadi sangat beragam, dan kita sangat senang karena ini merupakan komitmen yang tentunya buat kami komitmen ini kan awal. Jadi bagaimana kita menjadikan komitmen ini menjadi suatu implementasi, nah itu yang harus kami kawal juga, karena itu yang lebih penting. Dan kita ingin implementasi ini kita percepat, Pak Enggar. Supaya apa? Ya supaya realisasinya segera berjalan dan menghasilkan suatu dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, dan yang paling penting adalah bagaimana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Itu Pak Enggar. Ya, Pak Menteri. Kontribusi dari investasi ini 27,89% dari PDB. Dan itu nomor 2 setelah rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Nah, Pak Menteri, target 2025 juga tidak sedikit. Walaupun ini sudah masuk 18,5 miliar dolar, lebih kurang seperti itu. Dalam kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, sejauh mana keyakinan Pak Menteri bahwa target itu bisa kita raih, dan apa yang akan dilakukan? Ya memang kalau kita lihat di dunia secara keseluruhan ya ada geopolitik yang sangat dinamis, geoekonomi dan juga yang lain-lainnya. Tapi kami melihat bahwa itu semua kita meyakini selalu ada tantangan, tapi di satu sisi juga ada opportunity, ada kesempatan. Mungkin kalau saya kasih gambaran sedikit, ya kita tahu mungkin salah satunya adalah tension between US, Amerika dan juga China. Ini kelihatan tensionnya akan meningkat. Kalau kita lihat line up dari potensi dari Presiden Trump kabinetnya, ini kalau kita bilang ini hawkish, sangat proteksionismenya tinggi, dan beberapa tuh kelihatannya akan cukup kencang ke China, sehingga akan menaikkan tarif, dan ini sudah dimulai tidak di China. Jadi di beberapa negara sudah kita lihat kemungkinan menaikkan tarif. Dan tentunya ini akan mempunyai dampak terhadap dunia juga terhadap Indonesia. Kalau kita lihat itu juga menyebabkan akan terjadinya relokasi dari cukup banyak relokasi dari beberapa perusahaan dari China dan juga dari negara-negara lain. Karena apa? Kalau langsung dari China atau identitas China itu akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah, itu juga salah satu kesempatan bagaimana kita di Kementerian Investasi ini harus proaktif juga, Pak Enggar. Kita harus proaktif untuk berbicara dengan para potential investors dan juga untuk memberikan keyakinan bahwa ya investasi Indonesia ini kita bisa memberikan suatu kepastian baik dari segi investasinya, kemudian dari segi dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kami lihat sih memang target ini selalu meningkat. Akhir tahun ini target kurang lebih 1.600 triliun. Alhamdulillah di third quarter kita sudah mencapai 76%. Tahun depan memang meningkat lagi Pak Enggar, dari 1.600 something menjadi 1.900 lebih lah di tahun 2025.
2026 juga meningkat lagi Pak Egar. 2026 juga meningkat lagi menjadi lebih dari 2.200 triliun. Tetapi kalau kami lihat ini pertumbuhannya kurang lebih sekitar 16,7-16,8% lah per tahun. Dan melihat potensi yang ada dan juga kami melihat program yang kita akan jalankan, kita mempunyai keyakinan tinggi bahwa kita bisa mencapai target itu Pak. Karena kalau dulu mungkin pertumbuhan peningkatannya ya 11-12%, kita melihatnya pertumbuhan kedepannya ini bisa kita capai dengan pertumbuhan 16,7-16,8% itu bisa kita capai Pak. Jadi apalagi kan kalau ada Pak Enggar yang terus support kita, jadi insya Allah itu bisa kita capai Pak. Ya Pak, tapi ada dua hal Pak di luar nanti kita masuk mungkin sedikit mengenai kondisi, mengenai daya beli dan sebagainya. Yang pertama adalah yang tadi Pak Menteri sampaikan mengenai kepastian usaha dan kapan izin bisa keluar Pak. Karena kita proses perizinan ini sesudah Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan dan itu sangat positif. Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak seindah itu. AMDAL saja kalau selesai 18 bulan, alhamdulillah. Ini banyak sekali yang menjadi persoalan. Pak, apa yang Bapak sudah mencari dan menarik investasi, menarik investor, relokasi juga demikian banyak. Tapi kalau seandainya itu tidak ada langkah yang cukup drastis, Bapak nanti yang akan dituntut oleh para investor, Pak Menteri. Ya Pak Egar, karena Pak Egar ini ada background pengusaha juga, jadi sangat memahami dan mengetahui. Pak, itu benar sekali karena kita kan kalau di dunia usaha nih, saya bilangnya we don't like surprises gitu. Ya kan Pak, kita maunya semuanya terukur dan terstruktur. Kita mau ada clarity and predictability. Nah itu juga yang mereka sampaikan ke kami, dan kami pun melihat bahwa bagaimana kita terus mencoba meningkatkan investment climate kita, our industry climate kita, dan tantangan utamanya adalah yaitu kepastian, rule of law. Nah kalau kita lihat memang Pak, kita memang ada omnibus law yang sangat baik, yang lebih memberikan kepastian, tapi betul sekali implementasinya ini yang PR kita, kita harus akuin semua lah, ini PR kita. Kenapa? Mungkin saya contohkan saja Pak, kita kan punya OSS Pak, Online Single Submission Pak, ya kan. Nah itu kita hubungannya itu dengan 18 kementerian. Dengan 18 kementerian tapi entry-nya tuh ke kita Pak. Kemudian kita harus bekerjasama dengan mereka untuk mendapatkan perizinannya. Ini salah satu contohnya saja. Baru balik ke kami. Nah sebetulnya antara kementerian dengan kami itu ada perjanjiannya Pak. Namanya Service Level Agreement, saya contohkan saja. Misalnya harus selesai dalam waktu 5 hari. Ada yang 10 hari. Ada yang 6 bulan, Pak. Nah, tapi dalam kenyataan dari 5 hari ada yang bisa 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, bahkan yang 6 bulan bisa 2 tahun, Pak. Nah ini kan tidak memberikan kepastian. Nah oleh sebab itu kami sudah bicara dengan 18 kementerian ini, intinya kita sampaikan dan kita sudah mulai sosialisasikan, awal tahun depan saya bilang kalau kementerian 18 kementerian ini tidak comply dengan our service level agreement yang kan di mana kita sudah tanda tangan kita sepakati, otomatis misalnya 3 hari mereka tidak keluar dalam 3 hari, kami akan keluarkan izinnya. Seminggu mereka tidak keluar izinnya, kita keluarkan izinnya. Apa kita boleh melakukan itu? Bisa Pak. Ada cantuman ada kekuatan hukumnya kok, baik-baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam pelaksanaannya. Dan kita sampaikan dengan ini apa? Ini akan lebih memberikan kepastian dalam berinvestasi Indonesia. Karena kadang-kadang Pak, yang diprotes kami Pak. Iya betul. Ini BKPM gimana? Kementerian Investasi katanya sebulan, ini udah 2 bulan, udah 3 bulan. Jadi marahnya ke kami. Padahal kami juga menunggu kan Pak. Nah, oleh sebab itu kami akan meningkatkan sistem kami akan melakukan secara integrasi secara otomatis Pak. Jadi kami akan mencoba mengurangi perjumpaan antar manusia Pak. Itu yang tujuan kami. Jadi kita coba melakukan ini semuanya secara elektronik. Kami memang masih ada beberapa kementerian yang masih manual Pak. Nah itu kita sampaikan awal tahun depan kami akan umumkan Pak. Bahwa ini akan kami laksanakan dan semuanya harus comply. Dan alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari Bapak Presiden. Pak, jadi
kami atau dunia usaha bisa berharap di awal tahun depan secara transparan Bapak bisa mengumumkan proses izin di sini berapa lama, di sini berapa lama, dan kemudian apabila tidak maka satu pintu keluar izin dari BKPM, dan itu bisa disosialisasikan Pak ya nanti setelah Bapak keluarkan peraturan dan kesepakatan itu Pak. Iya Pak, malah lebih dari itu, saya minta malah lebih dari itu, bisa di tracking Pak. Okay. Jadi ini izinnya Bapak, maju kami bisa di tracking sekarang lagi ada di mana, dan kita akan open Pak, gitu. Kita akan transparan, jadi kita akan secara terbuka karena buat kami yang paling penting juga governance-nya, tata kelolanya itu harus benar dan terbuka. Jadi Bapak masukin izin, kita kan biasanya Bapak pasti datang nih, kok belum keluar, ada di mana izin kita segala macam. Kita akan bikin tracking system Pak. Jadi Bapak tahu ada di meja mana, ada di kementerian mana, itu kita akan lakukan seperti itu Pak. Oke, gitu. Luar biasa. Pak, ini mereka sudah mau menyambut dengan gembira. Pak, ini maaf nih agak detail Pak, tetapi barangkali karena ini menjadi pergumulan dan terlalu banyak pertanyaan yang datang ke kami. Itu yang pertama adalah ada persyaratan sebelum masuk di entry. Jadi mereka cerdas Pak. Persyaratannya itu yang bolak-balik. Baru kemudian entry. Yang kedua adalah sistemnya itu suka macet Pak. Jadi perlu ada service juga. Nah ini yang menjadi persoalan berikutnya. Jadi dari situ pun dari sejak awal, kalau tadi Bapak bisa sampaikan bahwa itu bisa di tracking, itu dari awal bisa dilakukan sejak pengambilan atau pengisian formulir dan sebagainya. Katakanlah seperti itu. Apakah memungkinkan Pak Menteri? Ya oleh sebab itu kita sedang upgrading nih Pak. Kita bilang OSS 2.0 karena waktu saya masuk, saya juga mengumpulkan asosiasi dunia usaha, kita dengarkan juga masukan mereka. Begitu ketemu mereka bercanda ke saya Pak, ini OSS, mereka bercandanya SOS Pak jadinya. Jadi saya bilang oke, saya paham. Jadi tapi yuk kita komunikasi, kita diskusi secara intens. Jadi kita akan upgrading cukup signifikan dari sistem kita karena saya maunya semuanya transparan Pak gitu. Ya. Jadi semuanya bisa melakukan dari awal, you bisa tracking di mana dokumennya, di mana ibaratnya kalau ada di meja mana itu semua bisa di tracking Pak. Baik Pak. Yang kedua Pak, relokasi yang industri itu katakanlah tidak pada high tech, apalagi kalau high tech. Tetapi tidak pun keluhan dari para pengusaha ini kita agak tertinggal. Apakah Bapak sudah mungkin atau pembicaraan di kabinet dengan Mendikdasmen dan Mendikti Pak mengenai masalah sumber daya manusia ya di luar dari berita yang luar biasa itu mengenai masuknya atau datangnya kerjasama dengan dari UK? Ya memang harus diakui ini salah satu indikator mereka untuk investasi, mereka juga melihat adalah kesediaan dari sumber daya manusia kita, dari human capital kita. Itu betul Pak, itu salah satu kendalanya dan oleh sebab itu kita memang harus terus melakukan upscaling dan rescaling dari para pekerja kita. Mungkin saya sharing sedikit Pak, angka dari Kementerian Tenaga Kerja, itu jumlah tenaga kerja kita itu 141 juta lah. Pak, 40% tuh background pendidikannya hanya SD Pak. 24% itu hanya pernah SD, jadi tamat SD pun enggak. Kita ini enggak bisa ibaratnya seperti, saya bilangnya mohon maaf, kayak toko kelontong gitu Pak. Nawarin segala macam, ada, lu mau apa gua ada istilahnya gitu. Kan enggak bisa kayak gitu juga, ya kan. Kita pertama harus proaktif dan kita juga harus bisa mendengarkan our counterpart gitu. Gak bisa kita bilang kita barangnya ada ini, ya yuk terserah pilih apa. Gak bisa gitu juga. As the world economy continues to evolve, those who strive are those with strong resolve. Indonesia is where such resolve abounds. The right place for your business to get off the ground. A bright spot in an otherwise uncertain time. With the strategic downstream industry on the climb. Indonesia, your better tomorrow. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda.
Kedua kelompok massa saling serang hingga hujan lemparan batu. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini. Pasar Gaung di Kota Padang, Sumatera Barat digerebek polisi lantaran adanya informasi peredaran narkoba. Berita satu malam setiap hari hanya di BTV. Televisi paling menghibur. As the world economy continues to evolve, those who strive are those with strong resolve. Indonesia is where such resolve abounds. The right place for your business to get off the ground. A bright spot in an otherwise uncertain time. With the strategic downstream industry on the climb. Indonesia, your better tomorrow. Papa akan menang Free Fire lawan Baim. Kok bawahnya matanya hitam sih? Aku gak takut lo menang, aku takut lawannya. Aja tahu ini main game. Gimana kalau Spider-Man, Dek? Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Berkeliling dunia untuk melihat olahraga luar ruang yang penuh tantangan dan menakjubkan. BTV menghadirkannya lewat program The Outdoor Sports Show. Berbagai macam olahraga yang digelar di area terbuka, mulai dari pegunungan, hutan, gurun, hingga perkotaan, siap memukau dan memacu adrenalin. The Outdoor Sports Show setiap Sabtu jam 11:30 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Ya memang harus diakui ini salah satu indikator mereka untuk investasi, mereka juga melihat adalah kesediaan dari sumber daya manusia kita, dari human capital kita. Itu betul Pak, itu salah satu kendalanya dan oleh sebab itu kita memang harus terus melakukan upscaling dan rescaling dari para pekerja kita. Mungkin saya sharing sedikit Pak, angka dari Kementerian Tenaga Kerja, itu jumlah tenaga kerja kita itu 141 juta lah. Pak, 40% tuh background pendidikannya hanya SD Pak. 24% itu hanya pernah SD, jadi tamat SD pun enggak. 18% itu SMP, hanya 12-13% dengan latar pendidikan diploma atau universitas. Diploma atau universitas hanya 12-13%. Jadi ya itu ada pendidikan vokasi Pak. Ini yang dimana udah ada dalam Omnibus Law, pendidikan vokasi, training dan edukasi bekerjasama dengan para perusahaan dan itu kan juga mendapat insentif 200%. Ini surprisingly Pak, waktu saya bicara mengenai ini ke beberapa perusahaan yang udah investasi di Indonesia dan juga waktu di luar, banyak yang tidak aware mengenai fiscal insentif sampai 200% ini. Banyak nggak aware Pak. Ya, jadi kita sudah mempunyai policy kebijakan yang sangat baik, yang sangat bagus, tetapi mungkin dalam pelaksanaannya kurang disosialisasikan. Jadi sesuatu yang positif ini tidak tercapture oleh mereka. Saya tambahkan lagi mungkin research and development. Kalau mereka melakukan di Indonesia dapat fiscal insentif sampai 300% Pak. Nah, oleh sebab itu yang kita bicarakan juga dengan para investor dalam maupun luar negeri, bagaimana nih kita mengantisipasi kebutuhan dari sumber daya manusia kita. Mereka kan bangun pabrik, contohnya manufacturing kan biasanya takes time, 2 tahun gitu contohnya Pak ya, sampai pabriknya berjalan atau bahkan lebih. Nah dalam kurun waktu itu kita sudah bicara tuh Pak, oke kebutuhan tenaga kerjanya yang dibutuhkan itu seperti apa, kemudian kemampuannya seperti apa, yuk kita persiapkan dari sekarang gitu. Jadi itu kita persiapkan pada saat mereka mulai melakukan komitmen sampai mereka akan melakukan operation, kita siapkan tuh Pak, berapa banyak kita siapkan dan tentunya kita juga dorong untuk mereka memberikan pembelajaran ini di daerah yang akan mereka investasikan gitu. Jadi kenapa? Jadi para pekerja juga kita dorong lebih banyak dari daerah yang mereka investasi. Kalaupun belum ada ya mesti ada masa transisi yang harus mereka lakukan sehingga ada transfer of knowledge, itu yang paling penting dan kita harapkan juga ada transfer of technology. Jadi mungkin seperti itu Pak Enggar. Iya Pak, dan ini artinya kami
melihat ada gambaran dan harapan yang lebih baik lagi, kesiapan sumber daya manusia, proses perizinan, dan tentu sudah barang tentu adalah kepastian hukum dari kegiatan usaha yang ada. Sekarang saya barangkali ini agak sensitif sedikit saja Pak, mengenai yang masih jadi polemik mengenai upah minimum ini yang sedang dalam persoalan. Kami menyadari sangat sensitif. Di satu sisi, kalau tidak ada perbaikan yang cukup baik, signifikan, itu menjadi persoalan. Tetapi kalau ya, maka tidak kompetitif lagi, ini yang menjadi masalah. Nah, keseimbangan ini barangkali yang kami menitipkan, Bapak, memang tidak terkait langsung, bukan tupoksinya, tetapi karena investasi dan dunia usaha menaruh harap banyak di Pak Menteri, barangkali itu satu catatan tersendiri Bapak. Yang berikutnya adalah, karena ini sensitif barangkali agak sulit menjawabnya, hanya titipan, Pak, hilirisasi dalam bentuk apa yang Bapak akan lebih banyak konsentrasikan di sini? Atau arus investasi yang masuk ini? Karena ini yang seperti tadi saya sampaikan, investasi dan hilirisasi. Nah yang mana? Karena sekali lagi ada juga catatan agar melibatkan juga dunia usaha nasional dan UMKM bukan satu pemaksaan, tetapi itu juga harus menjadi satu prioritas barangkali yang dilakukan. Kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Anggar. Ini kalau bicara hilirisasi mungkin agak panjang sedikit. Kita sudah mulai petakan Pak mengenai hilirisasi ini di kementerian kami. Intinya akan ada 28 yang kita petakan terlebih dahulu, 28 komoditas dalam 8 industri Pak yang kita sudah petakan. Kita sudah petakan, yang kita petakan itu tidak hanya komoditasnya saja. Yang kita petakan juga dari segi reserve-nya kita berapa banyak di dunia. Kita sudah petakan juga di daerah atau provinsi mana saja itu berada. Kita sudah petakan juga teknologinya juga dari negara mana saja yang sudah advance, yang sudah paling maju. Kita sudah petakan juga companies-nya itu di dunia yang mana saja yang sudah aktif berinvestasi di bidang tersebut dan mempunyai teknologinya juga. Jadi kami petakan itu semua dulu. Kemudian kami lihat dari 28 ini kita kan juga harus mengakui kita kan punya keterbatasan dari segi teknologi, dari SDM, keterbatasan dari pendanaan. Jadi dari 28 ini kita akan lebih ciutkan lagi, skala prioritasnya yang mana? Skala prioritas yang mana? Nah, dalam pemilihan skala prioritas ini tentunya kita harus lihat, mungkin yang sempat saya sampaikan, yang mempunyai reserve paling banyak tuh di mana? Di industri yang mana? Mungkin saya contohin mungkin yang karena ini sudah mulai di nikel. Kita tahu nikel kita reserve-nya nomor 1 di dunia. Counted mungkin sekitar 27%. Sekarang malah angkanya naik sampai 40% lebih. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian contohnya juga di kelapa sawit sudah berjalan Pak ya. Karena kita bicara hilirisasi ini bukan hanya hilirisasi di pertambangan, ini hilirisasi perkebunan, pertanian dan juga fishery gitu. Kemudian kalau untuk di bagian kelautan apa? Yang kita lihat mungkin rumput laut. Kenapa? Kita penghasil nomor 2 rumput laut terbesar di dunia. Tapi kalau tropical seaweed atau tropical rumput laut kita nomor 1. Dan ini udah tersebar di banyak daerah dan justru melibatkan banyak UMKM nih Pak. Ini belum tersebar begitu banyak tapi belum dikorporatisasi kita bilang. Dan kita lihat ini kita kembali lagi melibatkan banyak usaha kecil menengah, melibatkan banyak pengusaha daerah. Nah ini ideal juga untuk kita kembangkan gitu Pak. Jadi kita tahu misalnya dari rumput laut kan bisa macam-macam nih, bisa jadi kosmetik, agar-agar, turunannya banyak gitu Pak. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, setelah kita bicara value added, nilai tambah dan ujungnya adalah industrialisasi. Untuk nikel contohnya, ini saya bilang kita baru first stage of hilirisasi nih Pak. Kan bisa jadi itu bisa menjadi stainless steel atau bisa menjadi paling banyak peningkatannya kalau jadi EV battery, jadi electric battery.
Nah kita baru banyak yang stainless steel. Padahal dari stainless steel masih banyak lagi turunannya tuh Pak. Nah jadi kita sedang lihat ya kelapa sawit tentunya, kemudian juga untuk bauksit dan juga untuk rajungan kita penghasil nomor 1 di dunia Pak. Ternyata kelapa juga kita nomor 1 di dunia, tapi kenapa di luar lebih banyak kita dengar kelapa dari Thailand Pak, yang banyak jualan di luar gitu. Jadi kita sudah petakan, kita lihat mungkin 5 atau 6 yang kita akan fokuskan terlebih dahulu. Kita juga sudah bertemu dengan kami sebagai yang membawa Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kami bicara dengan Kementerian SDM yang nanti yang akan handle mungkin lebih di mineral. Kita bicara dengan KKP, Kementerian KKP. Kita sudah bicara juga dengan Kementerian Pertanian, sehingga kita juga melibatkan mereka semua Pak. Jadi ya memang harapannya justru pengusaha-pengusaha daerahnya, UMKM-nya juga harus kita ikut sertakan gitu Pak. Nah itu salah satunya saya contohkan adalah kelapa sawit dan juga seaweed Pak ya, rumput laut. Jadi potensinya ada, melibatkan banyak orang, dan ini juga lebih membantu juga dalam ketahanan, bisa membantu dalam ketahanan nasional juga, karena ini kan tersebar di seluruh pantai di Indonesia. Jadi memang harapannya ya dengan hilirisasi ini dampaknya itu value added-nya bisa ada di kita, produktivitasnya bisa meningkat di kita, dan yang paling penting adalah ya penciptaan lapangan pekerjaannya. Jadi skill workernya ini, manusia kita juga akan bisa bertumbuh dan berkembang, dari segi skillnya juga akan meningkat gitu Pak, dan akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan potensinya sangat besar Pak di hilirisasi. PR-nya banyak, tapi kita yakin dengan tadi mungkin kalau nikel dulu ekspornya sebelum di value added kan kurang lebih 3 sampai 4 miliar dolar Pak. Masih di tahun 2013 ya Pak ya. 2014, 2015. Sekarang ekspor dari nikel setelah dihilirisasi kurang lebih 33 miliar dolar di tahun 2023 ini. Itu mungkin salah satu contohnya saja. Jadi trickle down effect itu sangat besar ke depannya. Kalau ini tidak ada intervensi dari pemerintah, ini kebetulan Pak Kaharudin dan Antara ada, jadi sehingga Bapak bisa singgung sedikit untuk jangan ragu kepada bank besar, bank pemerintah ini untuk memberikan financing dengan ketentuan jaminannya juga harus dibantu, harus diberikan, harus ada intervensi dari pemerintah barangkali secara sederhana. Mungkinkah itu dikeluarkan Pak? Karena kalau tidak nilai tambahnya hanya dinikmati oleh mereka, belum maksimal Pak. Ya memang pendanaan ini kan membutuhkan jumlah yang cukup signifikan Pak ya, kalau untuk hilirisasi. Bikin smelter aja, 1 smelter itu bisa minimum 2 miliar dolar, 3 miliar dolar. Itu memang jumlah yang sangat signifikan, dan memang kalau kita lihat partisipasi yang kita inginkan tentunya partisipasi dari bank pemerintah ini akan lebih besar. Oleh sebab itu memang size does matter ini Pak. Kalau kita lihat mungkin lebih banyak dari bank-bank luar. Bank-bank dalam juga ada, tapi belum signifikan sih Pak, harus diakuin. Karena memang size-nya lebih besar. Tapi apalagi harapannya nanti ada Pak Waka dari, kita akan punya juga insya Allah segera ini Danantara Pak, yang itu juga akan menjadi salah satu kekuatan kita juga untuk bisa bank-bank pemerintah untuk lebih aktif lagi, dan kita meyakini value added ini upside-nya juga lebih banyak di kita Pak. Jadi saya yakin sih ke depannya akan lebih banyak lagi, karena mungkin dulu awal kan biasa Pak, kalau perbankan nih, ya kan ini banyak orang bank juga. Kalau suatu hal yang baru tuh mereka kan risk assessment-nya akan lebih banyak biasanya. Waktu dulu kita bilang hilirisasi, mereka bilang oh ini hilirisasi, ini apa nih gitu. Tapi begitu mereka lihat bahwa keberhasilan dari hilirisasi ini udah berjalan, mereka kan appetite-nya biasanya lebih meningkat gitu, karena sudah mulai berjalan dan mereka lebih bisa mengukur resikonya. Tapi saya meyakini bank-bank kita ke depannya ini sudah mulai lebih aktif Pak, porsinya juga sudah mulai lebih meningkat untuk membiayai program-program hilirisasi dari pemerintah. Masih banyak Pak beberapa catatan dan pertanyaan sebenarnya, tetapi nanti mereka datang hadir inikan saya barangkali nanti. Apakah saya mau izin Pak Menteri? Kalau ada pertanyaan sebelum saya gali lebih lanjut, kami persilahkan. Terima kasih Pak Enggar, Pak Menteri. Saya Ning Wahyu, Ketua DPP Apindo Jawa Barat. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ketika kita fokus pada
investasi yang high tech, kita membutuhkan sumber daya manusia yang qualified. Sedangkan seperti tadi juga yang Bapak sampaikan bahwa lulusan SMA saja itu hanya 32-34%, lulusan perguruan tinggi 12-14%. Itu jauh banget dengan cita-cita Bapak gitu. Nah, sedangkan mestinya di Indonesia itu akses terhadap pendidikan itu kan tinggi gitu. Tapi dengan mungkin biaya, apalagi dengan sekarang adanya kampus yang dibuat memiliki otonomi sehingga biaya untuk kuliah itu semakin tinggi. Nah, bagaimana Bapak akan menyelesaikan masalah ini, karena ini berkaitan dengan kementerian yang lain dan tentu saja itu tidak mudah, tetapi kalau ini tidak dilakukan maka yang ada cita-cita Bapak juga akan terhambat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu. Memang pertumbuhan dari, tadi saya sempat sampaikan, memang pertumbuhan dari sumber daya manusia kita ini menjadi sangat-sangat penting. Jumlahnya sudah makin berkembang dan makin banyak. Kadang-kadang saya sering bercanda Bu, saya bilang begini, ini setiap tahun nih Indonesia nih kita melahirkan bayi nih average kurang lebih 2,5 juta sampai 2,6 juta setiap tahun nih Pak, Bu. Setiap 2 tahun kita produce satu negara Singapura Bu. Ya kan, Singapura ini 5,5 juta. Jadi setiap 2 tahun nih kita melahirkan satu negara Singapura nih. Jadi pertama penciptaan lapangan pekerjaan menjadi PR tugas utama dari kita semua. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan yang baik dan berkualitas, itu satu, ya kan. Yang kedua, dengan perubahan teknologi yang begini cepat dan juga dengan background dari para pekerja kita mungkin yang sebagian besar malah masih di SD, bagaimana kita mencoba mengantisipasi itu. Saya sempat sampaikan tadi ya, pertama adalah yaitu pendidikan vokasi Bu. Pendidikan vokasi yang memang harus didorong secara signifikan, secara besar dan masif menurut saya. Dengan ini apa? Ini kan bisa langsung, saya bilang ini jadi menjadikan tenaga kerja kita tenaga kerja siap pakai. Bukan tenaga kerja ahli aja, tapi siap pakai. Karena programnya itu ya bisa 6 bulan, bisa setahun dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri, itu yang pertama. Dan ada insentifnya tadi saya sempat sampaikan sampai 200%. Dan walaupun banyak yang belum tahu juga itu. Saya agak kaget juga banyak yang belum tahu Pak. Yang kedua, bagaimana pendidikan vokasi ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tapi juga mempunyai standar yang baik, yang benar. Ini standarnya mesti sama juga gitu ya kan. Jangan yang satu standarnya tinggi, standarnya rendah. Jadi bisa ada standarisasi. Karena dengan ada standarisasi yang baik dan benar, itu mereka mendapatkan sertifikat yang bisa dipergunakan bukan di dalam negeri tapi di luar negeri pun juga bisa. Nah itu masalah standarisasi juga mesti kita pikirkan. Jadi dan program ini kan sebetulnya sudah ada sejak Omnibus Law di tahun akhir 2021 itu sudah ada. Tapi memang implementasinya baru 2022, 2023. Tapi itu kita perlu sosialisasikan ini lebih banyak, lebih sering gitu Bu ya. Karena ternyata surprisingly, contohnya saya ke Singapura berbicara dengan beberapa perusahaan besar di Singapura yang udah investasi di Indonesia, ternyata mereka nggak begitu aware. Oh itu ada. Kita bilang iya ada. Gimana caranya? Go to Ministry of Finance, saya bilang itu memang persyaratannya ada di mereka. Dan ternyata saya cek beberapa perusahaan memang sudah melakukan itu. Tapi mungkin perlu didorong lebih besar lagi, kenapa? Ya supaya kembali lagi sumber daya manusia kita ini bisa meningkat, bisa berkembang sesuai dengan kemajuan yang ada gitu Bu. Mungkin itu salah satu jawaban saya, terima kasih. Baik Pak, apa masih ada lagi? Silakan. Nama saya Henry Pak, dari Prudential Life Assurance Pak. Kebetulan dalam pertemuan CEO Roundtable di London, chairperson kami juga hadir serta mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan dari Pak Rosan. Terima kasih untuk itu Pak. Mungkin pertanyaan saya tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk hilirisasi itu kan tidak melulu di sektor ekstraktif Pak, bisa lebih luas dari itu. Mungkin Bapak bisa berbagi pandangan Bapak dari sudut pandang investasi Pak. Kira-kira apa saja enabler yang yang diperlukan untuk mendukung hilirisasi di sektor healthcare Pak, di sektor asuransi misalnya.
serta apa dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mencapai hal tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sekaligus saja satu lagi barangkali sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar, kebetulan saya dari HSBC Indonesia. Kalau tadi kita bicara banyak tentang bagaimana hilirisasi segala macam, mungkin pertanyaan saya agak lebih melebar. Bagaimana mungkin dari sisi parawasan strategi BKPM atau Kementerian Investasi untuk menghadapi persaingan di ASEAN, Pak? Karena kita kan tentunya kalau kita ngomongin FDI, we're looking at Singapore, Vietnam, dan other countries gitu kan. Mungkin gimana caranya dari Bapak strategi ke depannya sekarang dengan adanya OSS dan semua yang lagi diperbaikin gitu kan. Bagaimana posisi kita menurut Bapak? Sekian Pak, terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang betul sekali Pak. Mungkin saya coba rangkum pertanyaan sekaligus ya. Tapi yang akan saya coba jawab begini. Kita ini betul sekali kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita. Sangat-sangat benar. We are competing with our neighboring countries, iya. Dan mereka they keep reforming juga Pak. In term of policy, regulasi, bahkan sampai undang-undang pun mereka revisi Pak. Untuk mendatangkan investasi. India melakukan itu, Thailand melakukan itu, sampai undang-undang mereka revisi Pak. Jadi memang kita betul, kita berkompetisi nih dengan negara-negara tetangga. Dan memang ya kita harus akui juga, contohnya pada saat ada relokasi waktu pertama kali Trump masih berkuasa dan ada tension antara US dan China, Pak, dari angka yang kita lihat, the biggest beneficiary dari tension itu, relokasi perusahaan itu bukan ke Indonesia. Justru mereka lebih banyak ke Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan kita nomor 5 Pak. Itu ada angkanya. Dan waktu saya di US pun mereka bilang, padahal kalau ada relokasi, mereka pertama ngeliatnya kemana? Ke Indonesia dulu. Pasti ke Indonesia dulu. Tapi ujungnya mereka investasi ke negara lain. Yang pertanyaan itu kenapa? Ya kembali lagi. Yaitu Pak, masalah kepastian. Dari kepastian hukum, kepastian dari sistem perpajakan, perizinan, terutama perizinan itu menjadi selalu hal utama yang mereka raise kepada kami. Jadi dan mereka paling sering bilang yang paling mereka rasakan adalah ya ini perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi harmonisasi kebijakan itu menjadi PR nomor 1 Pak. Mereka bilang mereka datang misalnya ke kami, oh persyaratannya A, B, C, D. Begitu sampai ke daerah bisa sampai E, F, G, Z gitu Pak. Jadi ini yang PR paling utama mereka sampaikan ke kami. Begitu sampai ke daerahnya ada tambahan-tambahan yang di luar ekspektasi mereka. Nah ini yang kita coba harus sempurnakan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini PR nomor 1 Pak. Gitu. Nah oleh sebab itu di dalam sistem kami sebenarnya kami tidak hanya dalam kementerian tapi all the way sampai pemerintah daerah, provinsi, bahkan inginnya sampai kabupaten kota. Memang idealnya kalau bisa lakukan itu, wah itu sangat-sangat ideal. Nah, yang kedua, kita kan juga dalam berinvestasi Pak, saya sampaikan ke tim saya nih adalah ada 2 hal. Satu, kita nih nggak bisa ibaratnya seperti, saya bilangnya mohon maaf, kayak toko kelontong gitu Pak. Nawarin segala macam, ada, lu mau apa, gua ada istilahnya gitu. Kan nggak bisa kayak gitu juga, ya kan. Kita pertama harus proaktif dan kita juga harus bisa mendengarkan our counterpart gitu. Gak bisa kita bilang kita barangnya ada ini, ya yuk terserah pilih apa. Gak bisa gitu juga. Kita harus dengarkan dengarkan keinginan mereka tuh apa. What they want, what they need. Kemudian trennya juga seperti apa. Paling gampang contohnya misalnya, ini saya kadang-kadang bilang ke tim, kita nawarin, oh kita punya dasi warna merah, kita nawarin, yuk bisa beli dasi warna merah. Trennya dasinya warna biru, ya yang nggak akan bisa nggak akan bisa optimal gitu. Nah jadi kita harus lebih proaktif, mendengarkan juga sisi dari mereka, tidak hanya dari sisi kita aja, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga mendorong sekarang investasi di renewable energy dan clean energy Pak. Kenapa? Trennya dunia juga ke sana dan apalagi Indonesia kita sudah committed
untuk net zero emisi pada tahun 2060. Negara loh yang udah komited 2060. Atau sooner dengan support dari foreign party. Itu ada kata-kata seperti itu komitmen kita. Nah, jadi kan PR-nya kita harus sudah mulai address dari sekarang nih Pak. Nggak bisa nanti di ujung baru kita kelabakan, oh kita harus ada committed, kita harus mulai kerjakan dari sekarang. Nah, jadi dan itu bukan hanya dari perusahaan, tapi kalau saya bicara dengan company di luar yang besar-besar, mereka udah committed 2030, company-nya udah net zero emission. Gitu. Sedangkan kita, potensi kita di renewable energy, di clean energy itu sangat-sangat besar. Kembali kita bicara potensi lagi nih. Kita bisa bicara potensi dulu. Itu kurang lebih sampai 3.700, lebih tepatnya 3.680 gigawatt. 3.680 gigawatt lebih. Itu dari tenaga solar, dari tenaga angin, hydro, biomass dan juga geothermal. Apalagi geothermal, kita Pak ternyata geothermal kita reserve kita salah satu yang terbesar di dunia untuk geothermal, terutama di Pulau Jawa. Ketahanan pangan itu nomor 1, ketahanan energi nomor 2, kemudian makan bergizi gratis nomor 3. Keempat, hilirisasi. Itu 4 prioritas utama Bapak Presiden. As the world economy continues to evolve, those who strive are those with strong resolve. Indonesia is where such resolve abounds. The right place for your business to get off the ground. A bright spot in an otherwise uncertain time, with the strategic downstream industry on the climb. Indonesia, your better tomorrow. Berbagai macam destinasi liburan siap disajikan untuk menginspirasi Anda. Mulai dari pegunungan, pantai, tempat hiburan, taman bermain, hingga destinasi unik dan tradisional. Yuhu, kita berhasil keluar. Seger banget udaranya. Jangan lewatkan Vacation List. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. As the world economy continues to evolve, those who strive are those with strong resolve. Indonesia is where such resolve abounds. The right place for your business to get off the ground. A bright spot in an otherwise uncertain time, with the strategic downstream industry on the climb. Indonesia, your better tomorrow. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Kedua kelompok massa saling serang hingga hujan lemparan batu. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini. Pasar Gaung di Kota Padang, Sumatera Barat digerebek polisi lantaran adanya informasi peredaran narkoba. Berita Satu Malam setiap hari hanya di BTV. Televisi paling menghibur. Episode kali ini, Mitos akan membahas tentang mitos situs batu naga di puncak Gunung Tilu dan misteri rumah sakit jiwa Gonjiang, Korea Selatan. Sebuah terekam di Mitos. Malam ini hanya di BTV, televisi paling menghibur. Kita juga mendorong sekarang investasi di renewable energy dan clean energy, Pak. Kenapa? Trennya dunia juga ke sana, dan apalagi Indonesia kita sudah committed untuk net zero emisi pada tahun 2060. Negara loh yang udah committed 2060. Atau sooner dengan support dari foreign party. Itu ada kata-kata seperti itu komitmen kita. Nah, jadi kan PR-nya kita harus sudah mulai address dari sekarang nih Pak. Nggak bisa nanti di ujung baru kita kelabakan, oh kita harus ada committed, kita harus mulai kerjakan dari sekarang. Nah, jadi dan itu bukan hanya dari perusahaan, tapi kalau saya bicara dengan company di luar yang besar-besar, mereka udah committed
2030 company-nya udah net zero emission. Gitu. Sedangkan kita, potensi kita di renewable energy, di clean energy itu sangat-sangat besar. Kembali kita bicara potensi lagi nih. Kita bisa bicara potensi dulu. Itu kurang lebih sampai 3.700, lebih tepatnya 3.680 gigawatt. 3.680 gigawatt lebih. Itu dari tenaga solar, dari tenaga angin, hydro, biomass, dan juga geothermal. Apalagi geothermal, kita Pak, ternyata geothermal kita, reserve kita salah satu yang terbesar di dunia untuk geothermal, terutama di Pulau Jawa. Jadi kita juga mau mendorong ini supaya apa? Supaya lebih terakselerasi lebih cepat. Karena dari potensi 3.000 hampir 3.700 itu baru 13 gigawatt Pak yang sudah terutilisasi. Jadi less than 1% gitu. Sedangkan trennya dunia ke sana. Kita mau undang mereka investasi di misalnya contohnya di EV battery atau di EV car untuk negara-negara barat terutama. Mereka bilang kita oke, mau EV battery, mau EV car, ini kan supaya menurunkan karbon Pak. Tapi ya tenaga powernya kita juga pengennya dari clean energy, masa tenaga powernya dari fossil fuel based energy. Kan nggak align sama prinsip yang mereka untuk lebih menekan karbon Pak. Nah itu yang banyak terjadi. Kita ingin mengundang investasi di data center, kita dulu mulai cepat, sekarang sudah tertinggal oleh Johor, oleh Thailand, udah tertinggal juga gitu Pak. Jadi kenapa saya ke contohnya saya bicara dengan Singapura, satu perusahaan Singapura bilang dia aja sudah buka di Vietnam aja 13 akan menjadi 18 pada tahun ini clean industrial park, tapi yang based on the clean energy. Based on a clean energy. Sehingga investasinya yang masuk juga menjadi lebih cepat. Karena kenapa? Ya powernya, tenaga untuk pabriknya ini dari clean energy gitu. Nah ini yang PR juga yang kita harus dorong. Kita potensinya ada, kembali lagi. Kita kalau soal potensi Indonesia selalu paling banyak. Tapi implementasinya itu yang memang harus kita akselerasi. Jadi kita harus put our effort collectively ini bareng-bareng. Dari segi kebijakan, dari segi regulasi, kalau dari pemerintah ya, bagaimana ini bisa kita dorong bersama-sama, tentunya ya di saat bersamaan yang tadi Ibu tanya, sumber daya manusia dan juga pendanaan. Ya memang masih ada faktor affordability atau kemampuan untuk berbayar, karena kalau lihat mereka bilang, oh ini kalau clean energy biasanya cost-nya lebih tinggi. Ya kita memang harus cari equilibrium, tapi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, ini akan menjadi lebih efektif gitu Pak. Jadi ya itulah yang menurut saya yang kita sedang lakukan. Nah kemudian tadi ya betul waktu di itu ada yang insurance nih Pak. Ini Prudential memang datang ketemu juga, kita berbicara. Kalau dari kami ya tentunya kita ingin tidak hanya dari segi insurance-nya saja Pak, tapi sebetulnya bisa juga dari segi pendanaannya juga. Karena kan kalau dari perusahaan asuransi kan kita tahu that's a long term funding, ya kan. Mungkin fundingnya bisa lebih panjang dari pihak perbankan gitu. Nah kita inginkan juga ada bahwa itu bisa berinvestasi di Indonesia, karena kalau long term fundingnya ini ya kembali lagi regulasi juga harus kita sempurnakan gitu. Dan kita ya your company kan udah ada di Indonesia udah sangat-sangat panjang, dan biar kita appreciate itulah. Tapi keinginannya supaya lebih aktif tidak hanya di bidang asuransi saja, tapi juga di dalam aktif dalam berinvestasi dan menciptakan pekerjaan di sini. Terima kasih. Ini jadi sudah ada titipan itu, jadi life insurance yang dari luar negeri juga jangan uangnya dibawa terus keluar. Jadi ada sini, karena itu long term fund yang dibutuhkan di kita. Pak, ini kebetulan Bapak masuk di renewable energy. Nampaknya Bapak harus mengundang PLN untuk membuka tarif secara transparan. Karena pengusaha sudah mau banyak Pak, mau investasi. Investasinya pun mahal. Pembangkit listrik tenaga surya, mereka siap. Geothermal, mereka siap. Tetapi open-ended Pak.
negosiasi tarif. Karena harus dibeli oleh PLN, PLN menjual. Dan tidak ada batas tarif yang terbuka. Berdasarkan yang lalu saja PLTU IPP-nya swasta, bersebelahan dengan yang punya PLN sendiri, maka tarifnya pasti berbeda. Yang swasta ditekan kecuali ada pembicaraan lebih lanjut. Dan itu sudah menjadi common practice. Jadi bagus sekali Pak, tapi Bapak barangkali perlu dorong dan harus dibuka secara transparan. Untuk ini di daerah ini berapa? PLN harus beli berapa? Dan ini barangkali keterbukaan. Sekaligus kebetulan juga sudah di bawahnya Danantara, barangkali nanti Danantara bisa juga melakukan kolaborasi untuk bisa lakukan. Itu akan cepat, banyak Pak. Tidak usah dari luar, dari dalam juga sudah siap untuk masuk. Apalagi kalau Bapak bisa langsung menyentuh Pak Menteri, yang kebetulan para pengusahanya itu juga kawan-kawan Pak Menteri sendiri. Jadi lebih mudah untuk lakukan itu. Cuman mereka barangkali tidak berani ngeluh Pak. Sekarang karena saya orang media jadi saya bisa mengeluh kepada Bapak. Itu catatan pertama. Yang kedua adalah Pak, Bapak Presiden sudah menyampaikan mengenai B50 Pak. Dan ini bagus sekali. Persoalannya adalah siapkah menghadapi importir minyak ini? Karena itu dulu menjadi B20 menjadi B30 aja menjadi persoalan tersendiri dan itu menjadi catatan lain. Diberikan time frame-nya kapan dan itu satu hilirisasi yang lain yang saya percaya sudah masuk di dalam agenda Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan kepada kita semua Pak Menteri. Ya Pak, salah satu agenda utama dari Bapak Presiden itu sebenarnya ada 4 kalau beliau sampaikan dalam rapat kabinet maupun keluar. Kita ketahui ketahanan pangan itu nomor 1, ketahanan energi nomor 2, kemudian makan bergizi gratis nomor 3, keempat hilirisasi. Itu 4 prioritas utama Bapak Presiden. Kalau kita lihat ini ketahanan pangan, ketahanan energi itu termasuk di dalam hal ini. Sehingga yang Bapak Presiden sampaikan, B50 ini harus jalan Pak. Harus jalan. Karena asas manfaatnya buat rakyat Indonesia ini sangat-sangat besar. Dan membuat kita menjadi lebih mandiri sebagai bangsa. Karena kemandirian bangsa Bapak Presiden sampaikan adalah hal utama. Kita harus mandiri. Kita tidak bisa mengharapkan pertolongan ataupun bantuan dari negara lain pada saat keadaan sedang nanti ups and down, sedang susah ataupun kalau sedang senang ya mungkin beda. Tapi kalau keadaan misalnya sedang COVID gitu kemarin, itu kan beda. Mereka menahan ekspornya mereka beda Pak. Nah jadi itulah salah satu kemandirian yang kita akan Bapak Presiden sudah canangkan. B50 harus kita jalankan Pak. Itu karena kembali lagi yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi menjadi prioritas Bapak Presiden. Dan kita mungkin kalau kata Bapak Presiden saya masih ingat tuh salah satu dari beberapa negara yang bisa independen secara ketahanan pangan, ketahanan energi gitu. Tetapi ya kita mesti bisa melakukan ini secara bersama-sama gitu. Jadi saya yakin sih B50 itu akan segera dilaksanakan Pak. Gitu. Mengenai renewable energy dengan yang untuk energi baru dan terbarukan itu menjadi prioritas juga untuk investasi ya, menarik investasi untuk di sini. Alangkah baiknya kalau memang menjadi prioritas ada insentif khusus untuk mereka, untuk para investor untuk renewable energy maupun yang tadi termasuk di dalamnya yang B50. Kalau bisa di-announce kapan waktunya dengan pembicaraan tentu di kabinet atas arahan Bapak Presiden, jadwal itu kalau boleh kami usulkan itu akan sangat ideal sekali Bapak. Ya betul Pak Enggar, kita sedang bicarakan juga insentifnya baik secara fiskal maupun non fiskal insentif. Karena kalau kita ingin mendorong itu secara cepat, ya mesti ada insentifnya. Contohnya mungkin di perbankan gitu. Kalau mereka bergerak di dalam bidang renewable energy, mestinya rate-nya lebih kompetitif contohnya. Kan itu bisa dilakukan. Itu salah satu bentuk
menurut saya bentuk konkret support dari pemerintah, dari pihak perbankan gitu. Mestinya dari segi rate-nya lebih baik, itu kan bisa dilakukan seperti itu. Ya kadang-kadang tergantung dari will-nya kita juga sih Pak, gitu Pak Enggar. Tetapi memang ya kalau kita mau mengakselerasi itu, ya itu yang kita harus lakukan. Gitu. Sebetulnya sekarang Pak ini sedang dibicarakan nih di dalam rapat kabinet bagaimana kita bisa mengadres itu dan membantu masyarakat agar daya belinya ini bisa kembali meningkat, dan saya yakin mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan keluar satu kebijakan mengenai itu. As the world economy continues to evolve, those who strive are those with strong resolve. Indonesia is where such resolve abounds. The right place for your business to get off the ground. A bright spot in an otherwise uncertain time, with the strategic downstream industry on the climb. Indonesia, your better tomorrow. Saksikan program Investor Market Opening hanya di IDTV. Essay Pop and Play. Essay Berry Pop. Essay Punch Pop. Essay Double Pop. Essay Love Yourself KPMG. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Kedua kelompok massa saling serang hingga hujan lemparan batu. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini. Pasar Gaung di Kota Padang, Sumatera Barat digerebek polisi lantaran adanya informasi peredaran narkoba. Berita Satu Malam setiap hari hanya di BTV. Televisi paling menghibur. Sejak awal perjalanannya, pria punya selera. Selalu yakin dengan pilihannya. Pilihan rasa legendaris, persembahan Gudang Garam International Filter. Rasa legendaris yang sama, kini hadir tanpa filter. Di Gudang Garam International Kretek. Yang ditunggu-tunggu para pecinta binatang. Ketemu lagi bareng sama Kak Rimba. Saksikan hanya di BTV. Di Nusantara, kemurnian surya selalu terasa atas nama satu rasa. Rasa Surya. Surya Nusantara. Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Pria punya selera, mempersembahkan rasa legendaris yang sama. Di Gudang Garam International Kretek. Saksikan program Investor Market Opening hanya di IDTV. Kita mungkin kalau kata Bapak Presiden, saya masih ingat tuh salah satu dari beberapa negara yang bisa independen secara ketahanan pangan, ketahanan energi gitu. Tetapi ya itu, ya kita mesti bisa melakukan ini secara bersama-sama gitu. Jadi saya yakin sih B50 itu akan segera dilaksanakan Pak. Gitu. Mengenai renewable energy dengan yang untuk energi baru dan terbarukan itu menjadi prioritas juga untuk investasi, ya, menarik investasi untuk di sini. Alangkah baiknya kalau memang menjadi prioritas, ada insentif khusus untuk mereka, untuk para investor untuk renewable energy maupun yang tadi termasuk di dalamnya yang B50. Kalau bisa di-announce kapan waktunya dengan pembicaraan tentu di kabinet atas arahan Bapak Presiden, jadwal itu kalau boleh kami usulkan itu akan sangat ideal sekali Bapak. Ya betul Pak Enggar, kita sedang bicarakan juga insentifnya baik secara fiskal maupun non fiskal insentif. Karena kalau kita ingin mendorong itu secara cepat, ya mesti ada insentifnya. Contohnya mungkin
di perbankan gitu. Kalau mereka bergerak di dalam bidang renewable energy, mestinya rate-nya lebih kompetitif contohnya. Kan itu bisa dilakukan. Itu salah satu bentuk, menurut saya bentuk konkret support dari pemerintah, dari pihak perbankan gitu. Mestinya dari segi rate-nya lebih baik, itu kan bisa dilakukan seperti itu. Ya kadang-kadang tergantung dari will-nya kita juga sih Pak, gitu Pak Enggar. Tetapi memang ya kalau kita mau mengakselerasi itu, ya itu yang kita harus lakukan gitu. Ya cuma itu kembali lagi perlu dorongan, kadang-kadang perlu di-push sedikit lah untuk supaya ini bisa berjalan Pak. Gitu. Pak, sebelum kita mengakhiri ada satu catatan lain adalah mengenai daya beli Pak. Karena kalau kita bicara mengenai pendidikan sebagai catatan untuk sumber daya manusianya, mengenai kepastian usaha, perizinan dan sebagainya. Kalau daya beli ini tidak, dengan jumlah penduduk kita yang nomor 4 di dunia, itu menjadi daya tarik sendiri. Tetapi kalau daya beli kita tidak terangkat dan kita turun terus, maka itu akan menjadi soal. Pada intinya, ya memang pertumbuhan kita kan kontribusi terbesarnya dari konsumsi Pak. Kita bicara konsumsi ada beli. Sekarang mungkin 53-54% pertumbuhan economic growth kita dari domestik konsumsi kita. Dulu 57%, ya kan Pak, 58%. Nah ini dan middle income class kita juga mengalami penurunan, itu benar Pak. Sedangkan itu juga menjadi salah satu kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita ya harus mengadres ini nih secara baik dan benar, karena kembali lagi ini akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian kita ke depan. Oleh sebab itu ya bagaimana kita bisa mendorong daya beli kita ke depannya, kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan di saat bersamaan juga sebetulnya sekarang Pak ini sedang dibicarakan nih di dalam rapat kabinet bagaimana kita bisa mengadres itu dan membantu masyarakat agar daya belinya ini bisa kembali meningkat, dan saya yakin mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan keluar satu kebijakan mengenai itu. Tapi karena itu sedang pembicaraan, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan pada hari ini gitu. Tapi akan difinalisasi secara sebentar lagi. Terima kasih. Kalimat tadi sebentar lagi saja sudah memberikan harapan Pak. Jadi karena kalau tidak memang menjadi persoalan kelas menengah yang terus turun. Saya tidak pernah lupa tulisannya dari Pak Khatib Basri mengenai Chilean Paradox itu. Tetapi saya percaya Pak, saya percaya bahwa pemerintah dan Bapak Presiden tentu akan mengambil langkah-langkah yang tidak akan mengganggu mengenai masalah masyarakat ini. Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, sebelum nanti kita akhiri, kita akan meminta closing statement tentu dari Pak Menteri. Saya percaya banyak hal yang sebenarnya juga ingin ditanyakan, tetapi ini mengulur waktu, meminta waktu lebih saja. Itu negosiasi saya khusus kepada Pak Menteri kemarin sore. Karena beliau padat sekali acaranya, tetapi beliau berkenan memberikan kepada kita waktu yang relatif cukup melampaui jadwal yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang dalam pembicaraan kita yang menarik adalah mengenai upaya pemerintah yang tentu akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Tidak hanya 5%, tetapi kita akan mencapai sampai dengan 8%, 7 sampai dengan 8%. Dan kita percaya bahwa apa langkah-langkah yang sudah dilakukan di awal ini oleh Bapak Presiden yang didampingi oleh Pak Menteri tadi sudah diceritakan, mengenai menarik investasi karena memberikan kontribusi yang cukup signifikan setelah konsumsi rumah tangga. Tadi juga sudah dijelaskan, kita semua harus menatap masa depan kita dengan penuh optimis. Beberapa catatan yang tadi telah kami sampaikan, yang telah tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri mengenai keterbukaan, mengenai batas waktu perizinan yang akan disampaikan secara transparan sampai detail berapa hari dan sebagainya, yang kalau tidak keluar maka Menteri Investasi, Kepala BKPM akan mengeluarkan izin. Dan itu memang benar, sudah ada dasar hukumnya untuk itu. Demikian juga dengan fiskal insentif atas investasi yang juga tadi keluhannya sudah nyampe kepada Pak Menteri, itu diharapkan bisa segera disosialisasikan sehingga dengan demikian secara terbuka tidak terkesan pilih kasih. Sebenarnya tidak ada pilih kasih, cuman yang satu tahu, yang satu tidak gitu Pak Menteri ya. Mereka yang cepat tanggap dan mempunyai akses, tahu bahwa ada fiskal insentif.
yang satu tidak. Demikian juga dengan berbagai perjanjian perdagangan yang sudah, perdagangan dan investasi yang sudah terjadi, ada sebagian yang sudah bisa memanfaatkan, ada yang belum memanfaatkan karena ketidaktahuan. Tugas kami dari media tentu akan mensosialisasikan, tetapi kami bisa mensosialisasikan tentu melalui narasumber yang tepat, dan yang terbaik adalah kami nanti akan juga mengundang kembali Bapak Menteri untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga dengan demikian target dari pemerintah bisa tercapai. Bapak Menteri, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan closing statement sebelum kita akhiri. Baik, Pak Enggar, terima kasih. Ya memang kita mempunyai target pertumbuhan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini 8%. Dan kami meyakini bahwa target 8% ini adalah target yang achievable, Pak. Bukan target yang diawang-awang. Kenapa? Karena kita saat ini memang pertumbuhan kita masih 5%, average 5%. Tetapi dengan beberapa rencana dan kebijakan yang sudah dicanangkan, termasuk juga dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan Indonesia, sehingga kita harus melangkah thinking out of the box, dengan kebijakan, dengan policy, dengan regulasi yang terus kita sempurnakan, dengan potensi yang ada, dan juga dengan mengakselerasi semua keputusan dan kebijakan itu menjadi lebih baik dalam menjalankannya, menjadi lebih transparan, ini adalah Bapak Presiden, dan juga melakukan dengan governance yang benar dan baik. Insya Allah target itu bisa tercapai, tetapi tentunya ini membutuhkan juga suatu kebersamaan dalam kita melaksanakan ini. Karena kalau kita mempunyai mindset yang sama dalam kita melangkah, itu akan menjadi lebih baik, lebih efektif, dan juga akan menjadi lebih efisien. Tapi sekali lagi, kalau kita dan kami di pemerintahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita ini harus selalu terbuka. Harus terbuka dalam hal menerima masukan, bahkan menerima kritik, karena suatu masukan kritik itu akan menjadi lebih baik daripada kita hanya didiamkan tapi kita tidak mempunyai arah yang jelas dan benar. Dan arah ke depannya sudah jelas dari Pak Prabowo dan seluruh jajarannya untuk kita melangkah bersama untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi 8% dengan terus menjunjung untuk kepentingannya satu, kepentingan rakyat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang maju, berkembang, adil, dan makmur. Terima kasih, Pak. Pak Menteri, yakinlah kita semua mengharap yang sama dan kita semua mempunyai komitmen yang sama. Dan kami juga bertanggung jawab untuk menjaga semua yang tadi Pak Menteri dan Bapak Presiden serta pemerintah akan lakukan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, demikian tadi diskusi kita dalam Investor Daily Roundtable hari ini. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh